Banyak anak telah diculik dan dideportasi secara paksa. Sekarang kami menyambut para pemuda dari seluruh wilayah negara kami. Kami ingin membawa semua orang pulang. Saya ingin anak-anak kembali selagi mereka masih anak-anak. Sejarah terulang kembali, Rusia melepaskan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai kengerian kejam di beberapa bagian Ukraina yang diduduki. Kekejaman ini berteriak tentang sesuatu yang seluruh dunia pikir sudah kita tinggalkan di abad ke-20. Secara kasat mata, aksi Rusia di kota-kota Ukraina tampak sebagai kemajuan. Janji pekerjaan, perumahan, dan pembaruan diberikan. Namun di baliknya tersembunyi sistem yang menimbulkan pertanyaan mengganggu. Mengapa kereta-kereta menuju ke Siberia yang dingin dan beku? Mengapa ada laporan tentang keluarga Ukraina yang dipisahkan di pos pemeriksaan? Mengapa rencana baru Putin yang menyeramkan ini terdengar seperti sesuatu yang dunia anggap sudah lama terkubur? Untuk memahami apa yang sedang terjadi, Anda harus melihat melampaui slogan-slogan resmi dan melihat apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Di kota-kota Ukraina yang diduduki, Rusia telah memperkenalkan program pengembangan Siberia. Investasi ini dilaporkan sebesar 700 miliar rubel atau sekitar 87 miliar dolar Amerika Serikat ke wilayah timur dan Siberia Rusia. Inisiatif ini dipromosikan sebagai proyek ekonomi untuk membangun klaster industri, menciptakan lapangan kerja, dan merevitalisasi daerah terpencil di federasi. Di atas kertas, ini terdengar seperti dorongan infrastruktur yang berorientasi ke masa depan dan dikemas sebagai sesuatu yang sukarela, tetapi pada kenyataannya ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah cara Rusia mendeportasi orang Ukraina ke Siberia dalam upaya menambah populasi di wilayah-wilayah terbengkalai dan mengosongkan kota-kota Ukraina. Itu semua hanyalah pemasaran sukarela. Tapi, sesuatu sebenarnya tidak benar-benar bersifat pilihan ketika penolakan hampir mustahil dilakukan. Sekarang benar begitu kan? Keluarga-keluarga Ukraina diarahkan ke pusat transportasi, naik kereta, dan dibawa ribuan kilometer dari rumah mereka, yang mereka kenal seumur hidup. Ada pembicaraan tentang orang tua yang kehilangan anak-anak mereka di pos pemeriksaan, dan tetangga yang menghilang tanpa penjelasan. Bahkan seluruh jalan di beberapa kota sekarang kosong, tanpa orang-orang yang dulu tinggal di sana. Sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi di antara pos pemeriksaan dan kereta. Rusia membangun jaringan pusat penyaringan di Oblast Donetsk dan Zaporizhia dengan minimal 40 lokasi yang masih aktif. Pria-pria kini dipisahkan, diinterogasi, kadang dipukuli atau lebih parah, lalu dicek lewat database Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Orang yang dicurigai tak dapat dipercaya langsung menghilang. Wanita dan anak-anak menunggu berhari-hari di lantai beton hanggar. Setelah dokumen distempel, tiap keluarga mendapat koper dan diarahkan ke peron. Moskow menyebutnya pemeriksaan keamanan, tapi mereka yang mengalaminya menyebutnya Lubyanka baru dengan gerbong sapi. Pejabat Rusia selalu bilang ini soal kesempatan. Namun, semakin diselidiki, semakin jelas kenyataannya. Ini bukan soal membantu daerah terpencil. Ini tentang memindahkan orang Ukraina dari tanah mereka sendiri dan menempatkan mereka jauh di dalam Rusia, di mana mereka lebih mudah dikendalikan. Telah terungkap bahwa sebenarnya ada kuota yang ditetapkan oleh Moskwa. Setiap distrik diduduki ditentukan jumlah keluarga yang harus diproses, anak yang didaftarkan di sekolah Siberia, dan pekerja yang dikirim untuk mengisi kekurangan tenaga kerja mereka. Pemerintah daerah setempat tidak merundingkan angka-angka ini. Mereka hanya menegakkannya tanpa memperhatikan keinginan atau kehendak rakyat. Bagi yang patuh pun, Siberia bukanlah awal baru. Keluarga-keluarga datang dan melihat infrastruktur yang runtuh, musim dingin yang brutal, dan pengawasan terus-menerus dari sistem yang bertekad untuk membuat mereka tetap terasing. Apa yang dijanjikan sebagai sebuah kesempatan terasa seperti pengasingan. Sebenarnya, program Rusia adalah pemindahan paksa, bukan pemukiman kembali dengan kuota yang menyingkirkan banyak orang dari kehidupannya. Ini rekayasa demografi, diam-diam dan terus-menerus di seluruh Ukraina yang diduduki. Anehnya, ini bukan hal baru. Itulah yang membuatnya menakutkan. Sejarah terulang dan gemanya sulit diabaikan. Apa yang dilakukan Rusia di Ukraina yang diduduki saat ini terlihat sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan Uni Soviet dengan sistem gulag terkenalnya. Gulag bukan hanya penjara, mereka adalah jaringan luas kamp kerja paksa yang tersebar di Siberia dan wilayah terpencil lainnya. Jutaan orang, termasuk pembangkang politik, minoritas etnis, dan warga biasa yang dituduh tidak setia,
ditangkap dan dikirim ke timur. Bahasa resmi pada saat itu berbicara tentang reedukasi dan kerja produktif. Kenyataannya itu semua tentang pengendalian. Keluarga tercerai-berai, komunitas hancur. Orang-orang dipaksa membangun rel kereta api, tambang, dan pabrik di bawah kondisi yang brutal. Seringkali di alam liar yang membeku, di mana bertahan hidup saja sudah menjadi perjuangan setiap hari. Lihatlah program pembangunan Siberia. Kata-katanya berbeda, tapi logikanya sama. Orang Ukraina diberitahu mereka mendapat kesempatan, namun kereta ke timur menunjukkan cerita lain. Seperti Gulag yang dulunya mengisi daerah kosong dan mendukung industri Soviet, relokasi kini bertujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja di Siberia dan mengurangi populasi Ukraina. Kuota ditetapkan Moskow dan ditegakkan tentara serta polisi. Seperti dulu, orang dewasa menandatangani dokumen. Anak-anak dimasukkan ke sekolah yang menghilangkan identitas mereka, meski mereka hampir tak memahaminya. Keluarga-keluarga tiba di tempat-tempat di mana infrastruktur sudah rapuh dan musim dinginnya sangat kejam, diawasi terus-menerus oleh sistem yang menginginkan mereka patuh. Paralelnya sangat mengerikan. Dulu itu adalah Gulag, sekarang itu adalah deportasi. Dibungkus sebagai pembangunan, keduanya mengandalkan mesin yang sama, pemindahan paksa, komunitas yang hancur, dan pembentukan ulang identitas di bawah tekanan. Keduanya menggunakan birokrasi sebagai topeng, menyembunyikan pemaksaan di balik dokumen rapi dan slogan resmi. Keduanya bertujuan memecah perlawanan, melemahkan budaya, dan memperkuat kekuasaan. Itulah sebabnya banyak pengamat menyebut ini sebagai Gulag 20. Meskipun tidak persis seperti kamp tahun 1930-an dan 1940-an, intinya tetap sama, deportasi, asimilasi, dan kontrol tetap berjalan bersama. Setiap keluarga yang dipindahkan adalah bagian dari rencana besar. Semuanya sudah diperhitungkan, tidak ada kebetulan. Uni Soviet dulu membangun kekaisarannya dengan pemindahan paksa. Tatar Crimea, Chechnya, Polandia, Ukraina, dan banyak lainnya pernah mengalaminya. Hari ini, Rusia kembali menggunakan pola yang sama, namun diperbarui untuk zaman modern. Nama dan slogan berubah, tapi sistem tetap sama. Apa yang terjadi di Ukraina bukan hanya kebijakan, tapi senjata yang mengubah pergerakan jadi pengasingan, birokrasi jadi pemaksaan, dan kesempatan jadi kendali. Melihat melalui lensa sejarah, kesimpulannya sulit dihindari. Inilah Gulag 20, dan setelah orang-orang dipindahkan, pertempuran budaya pun dimulai. Proyek Rusifikasi di Ukraina yang diduduki tak sekadar mengganti bendera atau mengubah undang-undang. Ini adalah kampanye penuh untuk menghapus identitas Ukraina dan menggantinya dengan identitas Rusia. Alat-alatnya sederhana tapi kuat. Paspor, pengendalian properti, sistem sekolah baru, hingga pemindahan populasi. Semua bekerja seperti mesin. Setelah deportasi dan relokasi paksa, Rusifikasi menjadi langkah berikutnya. Ini bukan perubahan budaya yang lambat atau tak sengaja, tapi upaya terencana mengubah wilayah pendudukan jadi bagian Rusia. Pemikiran di baliknya sangatlah langsung. Jika Anda bisa membentuk ulang cara orang memandang diri mereka sendiri, maka Anda bisa mengendalikan segala hal lain yang mereka lakukan. Medopol mencontohkan hal ini dalam kehidupan nyata. Untuk bertahan, Anda harus secara administratif menjadi orang Rusia. Tanpa paspor Rusia, Anda tidak bisa mendapat layanan medis, bekerja, atau melindungi rumah. Pejabat pendudukan memakai undang-undang properti yang ditinggalkan untuk menyita apartemen, meski orang-orang kabur demi keselamatan. Saat keluarga kembali, mereka menemukan orang asing menempati rumah mereka. Pendatang baru dari Rusia datang dengan pinjaman murah, tunjangan relokasi, dan janji stabilitas. Sekolah-sekolah di kota mengganti pelajaran sejarah dan bahasa Ukraina dengan cerita Rusia, pelajaran patriotik, serta klub militer remaja. Setiap hari, orang diingatkan bahwa tetap tinggal berarti menjadi sosok yang bukan pilihan mereka. Crimea adalah contoh nyata pembentukan ulang populasi. Sejak diambil Rusia pada 2014 ratusan ribu, warga Rusia pindah ke sana, mengubah demografi hampir seketika. Tatar Crimea yang menentang pendudukan dipaksa keluar lewat tekanan, penangkapan, dan ketakutan. Warga negara Rusia menerima pinjaman negara, bonus, dan penempatan kerja untuk menetap di sana. Moskwa menyebutnya sebagai pembangunan. Pada kenyataannya, ini adalah penggantian satu populasi dengan populasi lain secara perlahan dan hati-hati. Paspor menjadi inti dari sistem ini di Medopol dan kota lain yang diduduki. Penduduk diberitahu tanpa paspor Rusia, mereka tak punya hak, tak bisa ke rumah sakit, tak bisa klaim properti, dan tak boleh tinggal di rumah sendiri.
Ini mencerminkan sistem Soviet di mana paspor internal mengatur tempat tinggal, kerja, dan perjalanan Anda. Versi modernnya tetap dengan ide sama, hanya sampul berbeda. Dokumen itu jadi penyelamat sekaligus jebakan. Anda menerimanya demi bertahan hidup, lalu Rusia menganggap Anda warga mereka dan menjadikannya pembenaran segalanya. Sekolah juga jadi target utama. Buku dan pelajaran Ukraina dihapus. Anak-anak kini belajar bahasa dan sejarah Rusia serta ideologi patriotik. Gerakan tentara muda melibatkan remaja dalam pelatihan militer dan program loyalitas. Rusia menghabiskan miliaran untuk pendidikan patriotik. Sebagian besar kini masuk ke sekolah dan wilayah pendudukan. Anak-anak diajak ke kota dan museum di Rusia, diberitahu bahwa itu tanah air sejati mereka. Tujuannya jelas, menulis ulang identitas sejak awal, agar tak ada yang perlu dilawan. Jika anak-anak tidak dihitung, Anda mungkin mengira Rusia hanya memberi liburan gratis. Musim panas ini di Donetsk, bos pendudukan membanggakan telah mengirim 20.000 anak ke kamp di Crimea, Rusia. Program musim panas ini penuh latihan patriotik dan pelajaran sejarah yang sengaja mengabaikan Ukraina. Para analis tak percaya brosur itu. Mereka menyebutnya deportasi dan sandal jepit, menyiapkan generasi baru untuk menghormati Moskow sebelum bisa mengejar Kiev. Orang tua menerima kartu pos, sedangkan anak-anak memperoleh pandangan dunia baru lewat nyanyian di api unggun. Itu pun baru versi lembutnya. Terpisah dari kamp-kamp ini, Rusia diam-diam telah memindahkan setidaknya 6.000 anak Ukraina, dengan beberapa perkiraan mengatakan mendekati 30.000 ke panti asuhan dan keluarga asuh di Rusia. Pengadilan di wilayah pendudukan mencabut hak orang tua dengan tuduhan yang dibuat-buat, mengeluarkan akta kelahiran Rusia yang baru, dan anak-anak itu menghilang ke Moskwa, Novosibirsk, atau Tyumen. Putin menandatangani dekret pada 2022 agar adopsi ini tak bisa dibatalkan. Dalam beberapa hari, orang tua yang dideportasi ke Siberia mengetahui anak mereka secara hukum menjadi anak orang Rusia lain. Itu bukan reedukasi, melainkan penculikan bersponsor negara dengan kedok amal. Meskipun demikian, beberapa ribu orang Ukraina berhasil melarikan diri dari Siberia dan mencapai tempat yang aman. Namun, cerita mereka tidak pernah berubah. Tidak ada pekerjaan sungguhan di Siberia, hanya upah dan kupon. Anak-anak dikunci di sekolah asrama. Jika orang tua mereka melewatkan satu giliran kerja, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti datang mengetuk setiap minggu. Seorang pria dari Kherson diberitahu secara langsung, kamu bisa meninggalkan Siberia kapanpun, cukup jalan kaki. 4.000 kilometer semua yang kembali bilang begitu. Rencananya memang bukan untuk membangun apapun, tapi untuk memastikan tidak ada yang pernah pulang ke rumah. Ekonomi juga adalah senjata. Di Medopol, ribuan rumah disita karena pemilik tak bisa membuktikan hak menurut hukum Rusia. Setelah disita, rumah-rumah itu diberikan kepada orang Rusia yang menerima pinjaman khusus atau hibah untuk pindah ke sana. Ini bukan sekadar properti, tapi mengubah peta manusia di kota itu. Dengan mengisi lingkungan dengan pemukim Rusia dan mendorong keluar orang Ukraina, pendudukan makin sulit dibalik. Militerisasi menambah tekanan. Rusia tak hanya merebut tanah, tapi juga warganya. Di Crimea dan Donbas, lebih dari 46.000 pria direkrut sejak 2022. Di seluruh wilayah yang diduduki, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Seluruh desa telah kehilangan hampir semua pria mereka. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi ayah, saudara laki-laki, dan anak laki-laki sekarang terasa kosong dan sunyi. Wajib militer menyingkirkan mereka yang paling mungkin melawan. Setelah direkrut, pria-pria ini masuk ke mesin militer Rusia. Mereka berlatih di Rostov dan Krasnodar, memakai seragam Rusia dan mendapat perintah dalam bahasa Rusia. Banyak yang dipaksa menandatangani kontrak tak diinginkan, sementara lainnya dianggap pilihannya tak penting. Ini juga menghancurkan identitas. Pria yang direkrut di Luhansk atau Kherson tak lagi dianggap warga Ukraina. Dia dijadikan warga Rusia dan dipaksa berperang melawan negaranya sendiri. Ini cara kejam memaksakan kesetiaan dan memutus keterikatan dengan tanah air. Pria tanpa paspor Rusia didesak lebih keras. Tanpa dokumen tersebut, mereka tidak bisa bekerja, belajar, atau bahkan membeli kartu SIM untuk ponsel mereka. Begitu mereka mengambil paspor tersebut, mereka menjadi memenuhi syarat untuk wajib militer. Setelah itu, melarikan diri menjadi hampir mustahil. Kelompok hak asasi manusia menyatakan wajib militer dari wilayah pendudukan dikirim ke garis depan sebagai unit yang mudah dikorbankan. Sebagian dari mereka dijadikan tameng manusia untuk melindungi tentara Rusia. Dalam sistem ini, kamu tak bisa lari karena menolak bertugas akan dihukum. Di Crimea, ratusan kasus pidana dibuka terhadap pria yang melawan.
Denda dan masa percobaan tetap tak menghentikan wajib militer. Ancaman penjara menghantui penolak, keluarga takut anak laki-laki mereka bisa diambil kapan saja. Angka-angka ini membuat kenyataan tak bisa diabaikan. Sebelum invasi besar, sekitar 6.000 pria Crimea direkrut tiap tahun. Setelah 2022, angkanya melonjak tajam. Ribuan orang lagi diambil dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Pada 2024, beberapa gelombang wajib militer menangkap ratusan orang. Kementerian Pertahanan Rusia menganggap ini normal, padahal wilayah-wilayah ini jelas dikuras untuk mendukung perang Moskwa. Seberapa cepat ini terjadi di 2025? Menurut laporan, Rusia diam-diam menghapus wajib militer musiman di wilayah pendudukan sejak Oktober dan menggantinya jadi wajib militer sepanjang tahun. Semua kelompok usia, kadang 300 sampai 500 pria sekaligus, kini digiring setiap beberapa minggu di tempat seperti Melitopol dan Berdyansk. Moskow tidak lagi menunggu musim, mereka menangkap siapa saja yang dibutuhkan, kapanpun diperlukan untuk menjaga mesin perang tetap berjalan. Dan demografi pun berubah, dan kerusakan terjadi di mana-mana. Keluarga kehilangan orang-orang yang selama ini menyatukan mereka. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua, wanita berjuang menghidupi keluarga sendiri. Banyak pria yang direkrut tak pernah kembali. Ribuan orang dari Crimea saja telah tewas, dengan yang lain hilang atau ditawan. Militerisasi bukan sekadar masalah sampingan, tapi alat penghapusan. Dengan mengambil pria Ukraina, Rusia menghilangkan perlawanan, menulis ulang identitas, dan memperketat kendali di wilayah pendudukan. Ini Rusifikasi dengan seragam dan senapan. Crimea jadi contoh bagaimana Rusia ingin membentuk ulang wilayah pendudukan. Setelah aneksasi, pejabat, polisi, dan hakim Rusia datang, lalu pemukim mulai berdatangan. Wilayah itu perlahan berubah. Properti, sekolah, budaya, dan jalan mulai tampak lebih seperti Rusia daripada Crimea. Seiring waktu, apa yang awalnya merupakan aneksasi berubah menjadi kolonisasi. Langkah serupa kini diterapkan di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Budaya sedang dibentuk ulang mengikuti narasi Moskow, sementara media Rusia menggantikan berita Ukraina. Konser patriotik, parad, dan mural merayakan militer Rusia, simbol Ukraina, hilang dalam semalam di Metopola. Orang-orang mengatakan mereka berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan karena selalu ada yang mendengarkan. Influencer media sosial disewa untuk mempromosikan proyek pembangunan kembali Rusia dan berpura-pura semuanya normal. Rusifikasi penting karena bukan sekadar budaya, tapi juga menyerang identitas. Jika anak-anak tumbuh berbicara bahasa Rusia, belajar sejarah Rusia, dan memiliki paspor Rusia, Moskwa yakin mereka tak lagi melihat diri sebagai orang Ukraina. Karena itu, Rusifikasi disertai deportasi, penyitaan aset, dan wajib militer paksa. Semua itu memecah komunitas dan membentuk ulang masa depan. Apa yang terjadi di Ukraina yang diduduki bukan hanya rekonstruksi atau perpindahan penduduk, tapi perang terhadap identitas. Program pengembangan Siberia memindahkan keluarga ke timur. Rusifikasi mengubah yang tetap tinggal bersama. Mereka menerapkan kembali metode Soviet dalam bentuk modern. Gulag dulu mematahkan orang lewat pengasingan dan kerja paksa. Rusifikasi melemahkan mereka lewat asimilasi dan kontrol, hasilnya jelas terlihat. Rusia tidak hanya berusaha mempertahankan wilayah Ukraina, tetapi juga berusaha menghapus Ukraina itu sendiri. Gabungkan semua bagian itu. Strategi Rusia di Ukraina yang diduduki mengikuti pola tertentu, bukan dugaan. Kremlin sering memakai pola ini untuk mengubah wilayah, melemahkan oposisi, dan membuat orang bergantung pada Moskow. Setelah ketergantungan terbentuk, melepaskan diri jadi lebih sulit. Setiap wilayah yang diduduki diperlakukan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar dengan mengubah siapa yang tinggal di sana, bahasa apa yang dipelajari anak-anak, dan hukum mana yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Rusia perlahan membangun sistem yang mengalihkan loyalitas ke Kremlin. Sistem ini bekerja seperti sebuah mesin dan setiap bagiannya saling mendukung. Deportasi seringkali terjadi terlebih dahulu. Keluarga diambil dari rumah, memecah komunitas yang bisa melawan. Setelah itu, orang-orang tercerai-berai. Rusifikasi dimulai, paspor Rusia menggantikan dokumen Ukraina, sekolah mengajarkan sejarah dan sastra Rusia. Aturan kepemilikan diubah untuk memberi penghargaan pada penerima aturan Moskwa. Media yang dikendalikan memenuhi keseharian dengan narasi Rusia. Ketika orang kehilangan akses ke budaya dan informasi mereka sendiri, mereka menjadi lebih mudah dipengaruhi. Dari situ, wajib militer mulai diberlakukan.
Pria di wilayah pendudukan dipaksa masuk tentara Rusia, terjebak dalam sistem di mana menolak perintah bisa berarti penjara. Banyak yang terpaksa bertempur jauh dari rumah dengan seragam negara yang telah mengambil segalanya. Langkah-langkah ini saling berkaitan. Keluarga yang dikirim ke Siberia jarang kembali. Anak-anak yang dididik di Rusia tumbuh tanpa ikatan pada warisan budaya mereka. Pria yang direkrut militer akhirnya berperang untuk negara yang menghapus hak mereka. Ketika semua roda ini bergerak bersamaan, mereka mengikis identitas Ukraina dan memperkuat kendali Moskow. Tindakan ini kejam dan melanggar hukum internasional. Pemindahan paksa, pemberian kewarganegaraan secara paksa, dan perekrutan penduduk di wilayah pendudukan semuanya dianggap sebagai kejahatan perang. Polanya sama di Crimea, Donbas, Mariupol, dan wilayah pendudukan lain. Moskwa mengirim kuota, pejabat lokal menjalankan. Properti disita dari keluarga yang kabur atau menolak paspor Rusia. Semua ini tidak terjadi secara acak. Kebijakan ini dijalankan oleh lembaga pemerintah dan dinas keamanan. Dunia melihat ini terjadi, tetapi reaksinya berbeda-beda. Beberapa negara menyebut tindakan ini pelanggaran Konvensi Jenewa, sementara yang lain ragu karena khawatir ketegangan dengan Moskow atau sibuk dengan urusan sendiri. Kesaksian keluarga yang dideportasi serupa, catatan wajib militer paksa menunjukkan semua kelompok usia dibawa ke militer Rusia. Pengadilan internasional mengumpulkan dokumen. Kelompok hak asasi manusia melacak kasus dan seruan akuntabilitas makin keras. Di pusat sistem ini ada Siberia, tempat dengan sejarah panjang dan suram berabad-abad. Kekaisaran Rusia mengirimkan penduduk yang tidak diinginkan ke sana. Saat ini, tempat itu masih berfungsi untuk tujuan yang sama. Keluarga dari Ukraina terpisah ribuan kilometer, menghadapi cuaca ekstrim, jarak jauh, dan sangat bergantung pada negara. Dikirimkan. Ini bukan tentang kesempatan, ini tentang isolasi dan pengendalian. Ini menempatkan orang-orang begitu jauh dari rumah sehingga kembali menjadi hampir mustahil, dan ada sisi ekonomi yang lebih dingin yang sering dilewatkan oleh kebanyakan orang. Siberia bukan hanya tempat pembekuan. Bagi orang Ukraina yang tidak diinginkan, ini adalah jantung dari mesin minyak dan gas Rusia. Para pekerja yang dideportasi itu langsung diarahkan ke ladang Arktik, dan proyek pipa yang menjaga kas perang tetap penuh. Setiap barel yang dipompa paksa oleh Ukraina adalah barel yang mengabaikan sanksi Barat dan akhirnya masuk ke kilang Tiongkok atau India. Mengosongkan Ukraina Timur dan mengisinya dengan pemukim Rusia memindahkan masalah perbatasan baru NATO ratusan kilometer ke barat. Kemenangan demografis hari ini akan jadi masalah militer jangka panjang bagi Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik. Rusia menyebut semua ini sebagai administrasi atau pembangunan biasa. Faktanya lebih suram dan menguntungkan. 700 miliar rubel itu tidak diberikan pada keluarga Ukraina atau kota-kota baru di Siberia. Kontrak pabrik, jalan, dan perumahan setengah kosong langsung diberikan ke lingkaran dalam Putin, seperti Rotenburg dan Timchenko, oligarki yang juga membangun jembatan Crimea dan istananya di Laut Hitam. Mereka mencairkan cek di muka, sedangkan kota-kota itu tetap sunyi seperti kota hantu karena relawan tak pernah datang. Sementara itu, apartemen yang disita di Medopol dan Melitopol diberikan kepada perwira Rusia dan loyalis dengan harga hanya 10 sen per dolar. Perang ini tidak hanya memusnahkan bangsa, tapi juga menjadi skema pengayaan orang dalam terbesar sejak 1990-an dibalut patriotisme. Pencurian ini makin konyol saat Anda tahu apa yang mereka lakukan. Pabrik baja besar Metapol dulu mengandalkan insinyur dan ahli metalurgi Ukraina. Kebanyakan sudah pergi, berperang, dideportasi, atau bersembunyi. Rusia merekrut tenaga kerja murah dari provinsi miskin di Asia Tengah yang belum pernah mengoperasikan tanur tiup modern. Produksi di Azovstal dan Ilyich turun 70%, tetapi Moskow tetap menyebutnya industri yang telah dipulihkan. Dalam jangka panjang, mereka mengubah lahan industri subur di Eropa menjadi pinggiran monotown yang miskin dan setia. Semua strategi ini bertujuan menghapus satu bangsa dan menggantinya dengan bangsa lain, seperti cara Kremlin mengubah perbatasan, tanpa mengatakannya secara langsung dan selama mesin ini terus berjalan. Pesannya sederhana, apa yang terjadi di Ukraina yang diduduki bukan sekadar perang, tetapi rencana dominasi yang dijalankan lewat kehidupan sehari-hari dan langkah paksa bertahap. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, jika tidak ada yang mengganggu sistem ini, konsekuensinya tidak akan datang sekaligus, mereka akan datang perlahan, satu gelombang demi satu gelombang. Dalam jangka pendek, sistem ini tidak melambat, justru menyebar. Gelombang awal deportasi terus bertambah, dan yang dulu mengejutkan kini tampak biasa saja.
Keluarga dipaksa ke timur dengan sedikit perlawanan, bukan karena menerima, tapi karena proses itu sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Pada saat yang sama, wajib militer semakin berat. Pria-pria di kota-kota yang diduduki ditekan untuk mengambil paspor Rusia, dan begitu mereka menandatangani, panggilan wajib militer datang dengan cepat. Apa yang awalnya hanya beberapa kasus berubah menjadi arus yang terus-menerus memecah belah seluruh komunitas dan membuat keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan hidup tanpa suara terkuat mereka. Tunggu sebentar lagi, gambaran jangka menengah akan lebih jelas. Pemukim Rusia mulai berdatangan, mengambil alih rumah-rumah yang disita atau menempati blok-blok perumahan baru yang dibangun dengan tergesa-gesa oleh negara. Perlahan, demografi berubah. Jalan-jalan yang dulu mencerminkan kehidupan Ukraina mulai tampak dan terdengar. Sekolah, pengadilan, dan kantor lokal Rusia diisi pejabat setia Moskow. Dokumen dan peraturan baru diterapkan di semua bidang, membuat perubahan semakin sulit. Apa yang seharusnya menjadi kendali sementara mulai terasa permanen, seolah-olah pendudukan itu menanamkan dirinya jauh ke dalam tanah. Jika sistem ini tak diganggu, hasil jangka panjangnya suram. Generasi dapat tumbuh jauh dari rumah, terputus dari sejarah dan identitas. Garis depan bisa membeku, jadi tempat pertempuran tak pernah usai dan perdamaian tak pernah datang. Identitas nasional berubah saat anak-anak yang tumbuh di sistem Rusia tak lagi menganggap diri mereka orang Ukraina. Seiring waktu, budaya hilang, identitas berubah, dan peta berganti tanpa pengumuman resmi. Tapi jangan salah paham, seburuk apapun situasinya, ada cara nyata untuk memperlambat sistem ini. Menghentikan mesin ini butuh lebih dari pidato, dimulai dengan mengungkap apa yang terjadi. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit bagi Moskwa untuk bersembunyi di balik alasan-alasan. Sanksi yang ditujukan tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada para pejabat yang menjalankan sistem, dapat memperlambat segalanya. Tuduhan pengadilan internasional meningkatkan risiko pribadi bagi pelaksana kebijakan ini. Tekanan politik dan ekonomi dari sekutu membuat mesin ini lebih mahal dioperasikan. Tidak ada dari jawaban-jawaban ini yang mudah, tetapi bersama-sama mereka dapat memutus siklus ini sebelum benar-benar terkunci. Apa yang terjadi di dalam wilayah yang diduduki sama pentingnya. Guru yang mengajar pelajaran Ukraina di ruangan tenang, keluarga menjaga bahasa dan tradisi di rumah, serta tetangga saling membantu bertahan dari relokasi. Tindakan kecil yang konsisten menciptakan celah dalam sistem, memperlambat perubahan budaya, dan menjaga identitas di tempat di mana perlawanan terbuka akan dihancurkan. Setiap upaya pelestarian menyampaikan satu hal sederhana. Kamu bisa memindahkan orang, tapi kamu tidak bisa mengubah siapa mereka dalam semalam. Bahaya sebenarnya muncul jika tidak ada seorang pun yang melawan sama sekali. Keluarga mungkin tak kembali, anak-anak bisa tumbuh tanpa ingat tanah air, dan kota-kota bisa berubah drastis dalam populasi dan loyalitas hingga tak lagi seperti dulu. Biaya pribadi dan politiknya akan melampaui generasi ini. Sejarah membuktikan bahwa keterbukaan, akuntabilitas, dan perlawanan lokal bisa melemahkan atau mengubah sistem yang dibangun atas kontrol dan ketakutan. Itulah sebabnya hal ini tidak bisa diabaikan. Rusifikasi dan wajib militer bukanlah tindakan acak. Keduanya membentuk satu struktur yang membentuk kehidupan sehari-hari, menulis ulang budaya, dan memperkuat kontrol jangka panjang. Setiap bagian saling memperkuat. Setiap langkah menjaga mesin tetap berjalan. Dunia tidak bisa tetap berdiam diri. Pengungkapan itu penting, tekanan itu penting, akuntabilitas itu penting. Dan orang-orang yang diam-diam melakukan perlawanan di lapangan membutuhkan dukungan, karena merekalah garis pertahanan terakhir yang menjaga identitas tetap hidup. Jika kebijakan ini tak dilawan, dampaknya akan terasa hingga beberapa generasi. Jika kebenaran dihadapi dan ditindaklanjuti, masih ada waktu melindungi komunitas, melestarikan warisan, dan membela kehidupan yang terus berubah. Apa yang terjadi di Ukraina adalah peringatan sekaligus seruan mendesak untuk bertindak. Sejarah tak hanya terulang, tapi juga dijadikan senjata saat ini. Pilihan yang diambil sekarang akan menentukan apakah anak-anak yang tumbuh di bawah kebijakan ini akan mewarisi ketakutan dan pengusiran, atau kesempatan merebut kembali identitas, budaya, dan tempat mereka di dunia. Waktu terus berjalan, dan perhatian dunia adalah garis pertahanan pertama. Kolega Kodus Kesna Oneral benar video seperti Hinsor di mana kami menampilkan banyak serangan drone bahkan jika tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube.
menampilkan serangan drone atau cuplikan garis depan tidak ramah pengiklan sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah gigi etana dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ukraina serta perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Kami percaya penting meliput semua ini, karena itu kami meluncurkan platform sendiri, Dasar-Dasar Bisnis. Kamu bangun nanti dari awal sih ya, jadi kami tidak di batasan apa-apapun. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami dan juga tidak menampilkan iklan di situs ini. Dengan demikian, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Kami masih tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Dan ingat berapapun Anda dapat mentor, seluruh konten yang silakan kami unggah. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.